Tapi kalau sudah bawa namanya Allah, urusan selesai. Dia langsung connect dengan langit. Ini bahaya nih. Jangan main-main dengan langit, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini luar biasa bobotnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu penyair menyusun syarat la ilaha illallah 7 di dalam satu pepatah syairnya. Gitu kan? Dan syarat yang sebenarnya ada 8, nanti kan kita tambahkan dengan yang ke-8. Kalau kita fahami ke-8 syarat ini, insya Allah la ilaha illallahnya akan maksimal. Dikatakan dalam pepatah bahasa Arab, wa fi syurutin sab'atun qad quyyidat. Artinya, dan di dalam syarat la ilaha illallah itu ada 7 yang sudah terikat. Wa fi nususin haqqun waradat. Dan di dalam nusus wahyu Al-Quran dan Sunnah benar-benar sudah tertulis syarat-syarat ini. فَإِنَّهُ لَا يَنْتَفِعُ قَائِلُهَا بِنُطْقٍ إِلَّا حَيْثُ يَسْتَكْمِلُهَا. Maka tidak akan cukup kalau seseorang hanya mengucapkan dengan lisan sampai dia mempraktikkan syarat-syarat ini. Lalu mulailah dia menyebutkan ke-7 syarat. Beliau mengatakan yang pertama al-ilmu, yang kedua wal yakinu, yakin. Nanti kita rincikan ini ya. Beliau mengatakan al ilmu, ilmu pengetahuan, wal yakinu, yakin, wal qabulu, dan penerimaan, wal inqiyalu fadiru ma aqulu. Inqiyad artinya menyerahkan diri. Ya. Tadi yang ketiga, ya, kabul menerima. Kemudian inqiyad menyerahkan diri. Ya. Kemudian as-sidq, jujur. Ini yang kelima. As-sidq wal ikhlas, yang keenam ikhlas, wal mahabbah, dan cinta. Ini yang ketujuh. Ya. Waffaqakallahu lima ahabba, semoga Allah memberikanmu kemudahan untuk mencintainya. Ya. Ini 7 syarat yang ditulis oleh beberapa ulama akidah. Nanti akan kita rinci satu persatu ini ya. Kemudian ditambah syarat yang ke-8 adalah, bukan dari syair ini, dari pepatah yang lain mengatakan wa kufruka kullu ma yu'badu siwallah. Dan engkau mengkafiri atau memungkiri semua yang disembah selain Allah. Jadi kita cuma boleh beriman kepada Allah, selain daripada Allah kita kafiri. Ya, apapun patung segala macam itu. Baik, kita mulai dari yang pertama, masalah ilmu. Maksudnya ilmu adalah kita tidak akan pernah bisa memahami bobot la ilaha illallah tanpa teman-teman pelajari. Ya, dulu dalam majelis ilmu belajar tentang siapa itu Allah. Baru kita bisa mengenal Allah SWT, pelajari ayat-ayat Al-Quran. Termasuk seperti kita pelajari hadis-hadis qudsi ini. Ya. Harus ada ilmunya. Jadi bukan hanya sekedar pengucapan, tapi ilmu dengan belajar. Kemudian yakin. Kalau kita sudah belajar, akan datang syarat kedua. Muncullah keyakinan kepada Allah. Seperti teman-teman puasa Ramadan, karena sudah yakin. Ada Allah, dan ini perintahnya. Kita jadi amalkan. Bahkan orang makin kuat tingkat keyakinannya, maka makin menikmati ibadah itu. Udah yakin ke masjid adalah ibadah, absen dengan Allah, ke masjid dapat pahala sekian banyak, dia dengan semangat pergi. Mau panas pun, mau hujan pun tetap pergi. Itu kan karena keyakinannya, tingkat keyakinan. Kalau makin tinggi maka makin bagus, ya makin sempurna. Kalau lemah maka dia juga akan malas berbuat ibadah. Dan tentu ini berurutan ya. Ilmu itu akan mendatangkan keyakinan. Syarat yang kedua tadi. Ya. Kemudian yang ketiga adalah al-qabul atau penerimaan. Otomatis dengan kita yakin kita akan menerima hukum-hukum Allah. Akan muncul itu nanti. Penerimaan ini maksudnya kita akan yakin, oh ini larangan, jangan saya lakukan. Oh ini perintah, saya harus kerjakan, gitu kan. Dan ini juga tingkatan-tingkatan qabulnya. Kalau dia ikuti dengan penerimaan yang maksimal, maka dia tidak akan memilah antara wajib sama sunnah. Semua dikerjakan. Sebagaimana perilaku para sahabat, tidak lagi membedakan antara mana wajib, mana sunnah. Dan tidak ada lagi membedakan mana yang haram dan makruh. Semua ditinggalkan.
Jadi makruh pun ditinggalkan. Bukan karena makruh, oh tidak apa-apa saya kerjakan. Tidak, karena makruh definisinya mengerjakan tidak berdosa, tapi kalau ditinggalkan dapat pahala. Yang keempat, inqiyad, penyerahan diri. Nanti akan muncul setelah kita menerima seluruh hukum-hukum Allah, maka akan ada penyerahan diri. Artinya kalau sampai diminta berkorban pun siap. Seperti orang pergi jihad, itu butuh pengorbanan. Nggak mudah. Keluar, meninggalkan istri, meninggalkan anak, meninggalkan pekerjaan, masuk kancah peperangan, mungkin kamar mandi pun tidak ada. Ya, belum makan, nggak jelas dari mana, bisa ditawan oleh musuh, bisa disiksa, segala macam hal. Ini nggak bisa kecuali sudah ada inqiyad. Dan inqiyad ini penyerahan diri terjadi karena ada 3 poin tadi. Sudah punya ilmunya, sudah belajar, sudah muncul keyakinannya, sudah ada penerimaan terhadap syariat Allah, maka akan mudah aplikasi ini. Gitu kan? Akan mudah aplikasi sampai ruhnya pun dia keluarkan di jalan Allah, nggak ada masalah. Kemudian masuk as-sidq. Orang akan jujur kepada Allah karena 4 poin tadi sudah ada. Sudah ada ilmunya, ya. Dia sudah al-ilmu. Tadi yang kedua apa lagi? Yakin, kemudian penerimaan dan penyerahan diri, maka akan muncul as-sidq, kejujuran. Maka kita akan jujur di sini. Karena Allah Subhanahu wa taala, ada orang atau tidak ada orang, tetap kita akan berbuat dengan kejujuran. Ya. Kemudian muncul yang keenam, al-ikhlas. Otomatis ikhlas akan datang. Jadi kalau bapak-bapak dan ibu tanya saya, Ustaz bagaimana caranya ikhlas? Rentetannya lihat nih, panjang sekali. Nggak bisa tiba-tiba ikhlas itu muncul. Memang dia harus punya ilmu itu datangkan keyakinan akan mendatangkan penerimaan terhadap hukum-hukum Allah. Penerimaan ini akan memunculkan kita menyerahkan diri walaupun itu berat, ya. Dalam mengerjakan satu perbuatan, sampai contoh jihad misalnya, pergi haji yang berat, ya, mengurus orang tua yang sudah tua, gitu kan, dan seterusnya. Sabar dalam cobaan yang berat datang, hilangnya anggota tubuh, kenanya penyakit berat. Ini inqiyad yang bisa membuat kita bisa menerima itu. Nah, kemudian kejujuran akan datang karena apa yang Allah bilang benar-benar, apa yang Allah bilang salah-salah. Dia tidak peduli mau raja, mau dihukum, mau enggak, mau selamat atau enggak. Intinya kalau Allah benarkan benar, kalau Allah salah, walaupun dia harus dibunuh, gitu kan. Kemudian ikhlas akan muncul. Muncullah yang keenam ini. Otomatis akan ikhlas, dia tulus dengan Allah. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah ya, dan cinta. Orang tanya, bagaimana caranya saya cinta kepada Allah? Allah nggak kelihatan. Bagaimana cinta kepada Nabi Muhammad SAW sementara Nabi Muhammad SAW kita tidak hidup di zamannya? Rentetannya itu. Harus ada majelis ilmu, muncul keyakinan, muncul baru kemudian muncul ke sana. Dan yang kedelapan adalah tadi kita kufur kepada yang disembah selain Allah. Harus kita lewatin ada Tuhan-Tuhan patung yang disembah oleh orang. Ini adalah kebohongan. Kita harus kufuri. Sebagaimana orang-orang ini kufur, nggak ada Tuhan Allah. Kita mengatakan ini bukan Tuhan, ini patung. Makanya para sahabat melakukan itu pada orang-orang Quraisy sampai mereka digebukin, dipukul, karena mereka ingkar. Nggak boleh, ini bukan Tuhan. Yang kalian sembah salah ini, gitu kan? Seperti itulah. Itu syarat la ilaha illallah. Kemudian wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, potongan kedua, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad juga hamba dan utusannya. Ini konsekuensinya ada, ya, dengan cara ada 2 hal: meyakini bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, dan yang kedua menerima semua apa yang diajarkan tanpa menambah dan menguranginya. Ini konsekuensi syahadat. Baru syahadat kita berbobot di situ. Kalau ada yang mengatakan kamu muslim, ya, syahadat ya, tapi kalau diceritakan Rasulullah bersabda begini, sholatlah, enggak, mau, menolak ajaran Nabi SAW. Lalu siapa yang menjadikan sebagai suri toladan? Syahadatnya diragukan, ya. Makanya syahadat diposisikan di rukun Islam yang pertama, karena dia bobot dan dia akan menyelamatkan. Kata para ulama hadis, syahadat yang seperti inilah yang nanti akhirnya menjadi berat di timbangan, mengalahkan semua dosa-dosa. Bukan syahadat yang cuma diucapkan, kita panggil orang di pinggir jalan, coba syahadat, dia syahadat, lalu itu sudah cukup buat dia, enggak. Ya, tapi syahadat ini memang disebutkan dalam hadis yang lain. Allah akan berfirman kepada, ya, Nabi Muhammad SAW, keluarkan siapapun yang dalam hatinya adalah la ilaha illallah, walaupun seperti biji sawi, ya, yang diucapkan ikhlas, memang tulus, memang dia tahu bobot kalimat itu, dari api neraka.
Jadi bukan hanya sekedar ucapan begitu saja, ya, keyakinan. Selanjutnya dikatakan, setelah syahadat ini, Allah berfirman, hadirkan timbangan amal perbuatanmu. Ini ada poinnya tadi, ya. Yang ke-10 kan? Adanya timbangan amal pada hari kiamat. Nah, cuma timbangan ini teman-teman bukan seperti yang kita bayangkan timbangan kita. Timbangan kecil, timbangan besar sekali. Dalam hadis disebutkan, atau sebuah hadis, timbangan pada hari kiamat punya lisan. Bisa menghardik orang-orang yang berbuat dosa dan bisa memuji orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi ini timbangan yang luar biasa. Dan timbangan ini adil sekali. Dia sendiri makhluknya Allah. Sampai kata Nabi SAW, nanti hari kiamat akan datang seseorang yang tubuhnya besar. Kan ada sebuah hadis juga menjelaskan, kalian akan dibangkitkan pada hari kiamat seperti poster ayah kalian Adam. 60 siku ke langit, 27,5 meter, gitu kan? Itu tinggi kita semua. Jadi orang-orang yang pendek gak usah khawatir, ya. Hari kiamat tinggi semua dan tingginya sama. Semua seperti Nabi Adam alaihissalam. Bayangkan kalau tinggi kita 27,5 meter, gitu kan? Ini ruangan ini 3 meter kali ya. Ya. Kali berapa tuh? Kali 9. 9 kali lipat dari ini, gitu kan? Tinggi seseorang. Kata Nabi SAW, akan datang nanti orang di hari kiamat di timbangan amal. Timbangan amalnya dia loncat masuk ke timbangan amal baiknya untuk memberatkannya dan tidak berpengaruh sedikit pun. Berarti satu piringannya itu bagaimana besarnya kalau orang 27,5 meter bisa naik. Itu pun tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh. Itu hadis sahih menjelaskan masalah itu. Jadi timbangan ini sangat luar biasa, bukan timbangan yang biasa. Allah ciptakan makhluk khusus dan dia akan menimbang timbangan amal makhluk, ya. Timbangan amal, dan ini tidak gampang, miliaran orang akan ditimbang. Kalau timbangan kita biasa sudah, kalau pakai per rusak semua ini, ya. Ini mau ditimbang semua amalnya. Kalau 99 buku ditaruh di timbangan, satu buku seluas pandangan mata, berapa berat tuh buku? Orang buku seperti ini aja sudah berat kita rasa. Bagaimana dengan buku yang seluas pandangan mata plus 99 lagi ditaruh di satu piringannya, dan itu cukup untuk ditaruh di situ. Itu makna daripada kalimat ini. Hadirkanlah timbanganmu, dan ini timbangan yang luar biasa, besar dan penuh keadilan, ya. Lalu dia bertanya, di sini kembali si hamba bertanya, wahai Rabbku, apa artinya kartu ini dibandingkan catatan-catatan itu? Karena dia lihat 99 bukunya dosa semua. Ini buku satu, cuma 2 kalimat syahadat, nggak ada isi amal lain. Bagi dia, apa kira-kira ini bisa membantu yang ini? Ini ditimbangin di sini, buku amalnya, ini ditimbang semua di buku dosanya. Kata para ulama, orang ini nggak punya amal baik, dosa semua, gitu kan? Makanya tadi dari awal saya bilang jangan jadi orang ini. Jadi kita tentu berharap syahadat kita menambah derajat kita di surga, bukan hanya sekedar menyelamatkan, walaupun ini membuktikan akan menyelamatkan. Dan sabda Nabi SAW akan ada di awal hadis tadi kan, sesungguhnya akan Allah bebaskan seseorang. Kalimat seseorang maksudnya apa? Satu orang saja. Bukan semua orang, jangan kita salah paham. Oh, ada hadis bitaqah tuh. Siapa yang punya 2 kalimat syahadat akan selamat. Itu satu orang. Kalau kita berteman 10 orang semuanya berkata seperti itu, siapa kira-kira yang akan dipilih di antara kita? Hah? Itu nggak boleh berfaham ke situ, ya. Lalu dikatakan, hadirkan timbangan, lalu dia bertanya, wahai Rabb, apakah arti kartu ini dibandingkan catatan-catatan ini? Lalu dia berfirman, sesungguhnya kamu tidak dizalimi. Hari ini kau akan lihat sendiri hasilnya. Maka catatan-catatan tersebut diletakkan di satu anak timbangan, piringannya, dan kartu itu ditaruh di timbangan lainnya. Ternyata catatan-catatan tersebut menjadi ringan dan kartu tersebut menjadi berat. Jadi Allah SWT dengan kemahamurahannya membuat seluruh amalnya itu jadi ringan dan syahadat itu menjadi berat. Ini ada poin ke-11 tadi, ya. Di poin yang mana tadi? Ya, sebab tidak ada sesuatu pun yang lebih berat ketimbang namanya Allah.
Jadi tidak akan mungkin pernah kalau namanya Allah dipertemukan dengan yang lainnya, kemudian nama Allah dianggap lebih ringan. Sebagian ulama mengatakan, setiap kali seseorang menggunakan nama Allah dengan lisannya, atau melihat tulisan Allah, ya, atau melihat Al-Quran, dia harus memuliakan dibandingkan yang lain. Saya kasih contoh. Kan kita kalau dengar ayat Al-Quran tidak boleh ngobrol. Ya. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'idha quri al-Quranu fassami'u lahu wa ansitu. Ya. Kalau Al-Quran sedang dibaca, maka dengarkan baik-baik. Renungilah. Jadi kita tidak boleh ngomong. Kalau mau ngobrol, misalnya lagi di mobil kita dengarin Al-Quran, lagi ngobrol sama teman atau sama pasangan, matikan dulu. Kalau enggak, kita dengarin Al-Quran. Jadi tidak akan bisa ketemu, kita harus hormati. Perkataan Allah enggak boleh bertemu dengan perkataan yang lain. Di dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW juga, siapapun yang telah bersumpah atas nama Allah di hadapanmu, terimalah. Walaupun dia bohong. Demi Allah begini, ya sudah. Selesai, dia mempertaruhkan diri dia sama Sang Pencipta. Hati-hati, itu bukan sama saya lagi loh. Kalau sama saya masih ringan. Tapi kalau sudah bawa namanya Allah, urusan selesai. Dia langsung connect dengan langit, ini bahaya nih. Jangan main-main dengan langit, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini luar biasa bobotnya. Makanya dalam banyak ayat Allah mengatakan dalam surah Al-Mulk, Am amintum man fis sama'i yursila alaikum hasiba fatata'lamuna kayfa nadir. Apakah ada jaminan buat kalian? Ada yang bisa merasa aman dari azab yang akan diturunkan dari langit oleh Allah kepada kalian? Ya. Ada yang kira-kira bisa merasa aman tiba-tiba dia tidak keselio, tidak tertutup urat sarafnya, tidak bisa bernafas, setiap saat bisa terjadi apapun. Jadi nama Allah tidak bisa didahulukan dari, kalau dia bohong itu urusan dia. Demi Allah ya sudah, demi Allah sudah sumpah, urusan kamu sama Allah. Pasti dihukum kalau dia bohong. Udah nggak ada urusannya sama kita lagi. Kalau kita manusia mungkin gampang ditipu, dibohongin, gitu kan? Makanya ada hadis yang lain, pernah saya sebutkan hadis ini, tapi hadis ini mulia. Kita ulangi lagi, kata Nabi SAW, laki-laki manapun yang sengaja mengiming-imingkan seorang wanita untuk menikah dengan janji bohong. Kalau kau nikah sama saya akan berikan mobil, berikan rumah, berikan segala macam. Sampai akhirnya perempuan itu tergiur dan terhalalkanlah kemaluannya. Padahal dia bohong dan Allah tahu dia bohong. Dia cuma mau menipu saja, gitu kan? Setelah nikah, istrinya tanya, mana janjinya, mana? Ah, itu kan dulu, saya cuma bilang saja. Gitu. Misal contoh, maka dia akan bertemu dengan Allah sebagai seorang pezina. Kalaupun dia status suami benar. Sama dengan perempuan sebaliknya. Kalau kamu nikah sama saya akan pakai jilbab, saya akan sholat, saya akan begini. Janji. Setelah sholat, setelah nikah tidak ada sama sekali. Hanya untuk menghalalkan hubungannya saja. Maka ini akan bertemu dengan Allah sebagai seorang pezina. Lalu kata Nabi SAW, dan siapapun yang datang mengiming-imingkan kepada pemilik harta, dia bilang sama orang kaya misalnya, tolong pinjamkan saya begini dan begitu, lalu dia janji-janjikan, gitu kan? Sampai akhirnya terhalalkan harta itu, dan dia tahu dia bohong, Allah tahu dia bohong. Urusannya sudah sama Allah nih, gitu kan? Maka dia akan bertemu dengan Allah sebagai seorang pencuri. Dihukum sebagai pencuri nanti hari kiamat. Tidak ada yang luput dari mahkamahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan main-main teman-teman sekalian. Lebih baik kalau orang berbuat salah, ya saya salah. Apalagi jangan membawa nama Allah ini. Demi Allah enggak, padahal sebenarnya dia buat. Ini sudah mempertaruhkan antara dia sama Sang Pencipta Allah. Dan hukuman Allah berat sekali kalau seseorang melanggarnya. Ya, Allahu a'lam. Ini bahasan kita berhubungan dengan masalah hadis bitaqah. Dan kita angkat lagi hadis yang satu, yang hadis nomor 16. Dan setelah ini silakan kalau ada yang mau bertanya tentunya. Hadis tentang luasnya rahmat Allah. Ya. Rahmat teman-teman, bahasa Indonesia adalah karunia. Karunia. Dan saya pernah jelaskan, kalau karunia itu tidak digunakan kecuali pada hal-hal yang besar. Ada perbedaan antara pemberian dengan karunia. Kalau sesuatu yang mudah kita jangkau, seperti makanan, minuman, misal kita lagi diberikan makan, diberikan minum oleh seseorang, kita nggak bisa bilang saya dikaruniakan makan minum sama dia, nggak bisa. Kita bisa mengatakan saya diberi makan dan minum, iya. Tapi karunia ini yang susah dijangkau oleh manusia, kayak anak. Orang biar ikhtiar sana sini, kalau Allah nggak kasih anak nggak bakal bisa. Makanya kalau dapat anak dikatakan dikaruniakan anak. Harta yang melimpah, banyak sekali yang memang tidak normal. Orang tidak sulit, bertahun-tahun mungkin baru bisa ngumpulin. Tapi dia bisa dapat dalam sekejap. Oh, dikarunia harta. Misal dapat warisan tiba-tiba, dapat harta karun. Nah itu penggunaan kalimat-kalimat karunia.
Dalam bahasa Arab namanya rahmat. Ya, ini sebenarnya mesti diterjemahkan ke Indonesia ini. Luasnya karunia Allah. Tapi perlu kita jelaskan di sini rahmat, karena sering di Indonesia kita masih belum paham apa itu rahmat. Ya. Rahmat Allah. Nah, kalau kita tanya apa itu rahmat, dia nggak susah untuk jelasin. Maka itu adalah karunia yang diberikan oleh Sang Pencipta Allah. Dalam hadis ini sebenarnya pendek sekali ya. Hadis riwayat Imam Muslim, tapi memiliki banyak sekali hukum. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, qala Allahu azza wa jal, Allah yang maha mulia dan maha suci berfirman, sabaqat rahmati ghadabi. Yang artinya, rahmatku atau karuniaku mendahului murkahku. Mendahului murkahku. Tentu di sini ulama rincikan. Manfaat yang pertama teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala juga memiliki sifat rahmat ya, yang mengaruniakan, pengasih. Orang kalau beri berarti kan dia mengasihi, dia memberi ya. Dia memiliki sifat pengasih yang memang memberi karunia, tapi dari satu sisi Allah juga punya sifat murkah. Makanya kita sering temukan ayat Al-Quran ada rahmatnya Allah luas ya. Wa rahmati wasi'at kulla syai' dalam ayat dikatakan, dan rahmatku karuniaku meliputi segala sesuatunya. Cuma banyak orang salah faham dengan ayat-ayat seperti ini. Oh, Allah kan maha baik, rahmatnya Allah luas. Tapi dia lupa kalau dalam ayat juga Allah selalu bilang innallaha syadidul iqab. Allah itu berat siksaannya, kan gitu. Berarti ada dua hal di sini. Allah punya rahmat, Allah juga punya siksaan. Kita harus paham masalah ini. Nah, kalau kita berbuat kebaikan, Allah akan datangkan rahmatnya. Kalau kita bertobat dari kesalahan, Allah akan datangkan rahmatnya. Tapi kalau kita tetap dalam pelanggaran, Allah akan hukum. Bukankah rasional sekali kalau seorang pegawai di perusahaan, setiap kali dia mematuhi peraturan-peraturan, lalu dia akan diberikan bonus-bonus di perusahaan? Ya. Bukankah sangat rasional orang kalau kerja di perusahaan, kemudian dia banyak melanggar, sering teledor, telat datangnya, pekerjaan tidak selesai, ganggu-ganggu temannya, ngajak macam-macam, segala macam, maka itu akan mendatangkan kemurkaan pemilik perusahaan, bisa dipecat. Rasional sekali, gitu kan? Tetapi bedanya antara Allah dengan manusia, teman-teman, rahmatnya Allah mengalahkan murkahnya. Kalau kita enggak, manusia pasti terbalik. Kalau ada orang berbuat baik dengan kita 10 tahun, lalu dia buat satu kali perbuatan yang kita benci, bisa yang 10 tahun itu hilang. Nah, sekarang ada satu pegawai 10 tahun bakti dengan kita luar biasa, kemudian tahun ke-11 dia sempat mencuri. Kira-kira bagaimana? Dipecat atau enggak? Nah, sudah ada jawaban manusia. Itu alami kan? Tapi Allah berbeda. Kita 70 tahun buat dosa, bohong, mencuri, segala macam ya. Hari pertama 71 tahun taubat terbalik. Dimaafin semua yang 70 tahun. Kalau kita tidak, kebaikan 10 tahun atau 70 tahun, satu kesalahan kita balik. Semuanya hilang, kebaikan orang. Maka ini yang dimaksud dengan rahmatku telah mengalahkan murkahku, artinya kalaupun kalian buat salah banyak, maka aku akan maafkan karena karuniaku lebih daripada itu. Memaafkannya Allah didahului daripada murkahnya. Beda dengan sifat manusia. Ini makna yang sangat agung daripada hadis ini, bagaimana rahmat Allah lebih luas daripada murkahnya. Poin yang lain yang bisa diambil daripada hadis ini adalah rahmat Allah yang dimaksud sini adalah masuk semua jenis kebutuhan manusia. Apapun sifatnya, kesehatan, kekuatan, keturunan, harta, di dunia ya, apa saja yang dia butuhkan termasuk dalam rahmat Allah. Artinya kalau dia berbuat kebaikan, maka rahmat ini saling memenuhi satu sama yang lain. Setiap buat ketaatan, rahmat Allah meluas, menutupi semua segala satu. Artinya kalau dia taat, misalnya dia sholat, bisa saja Bapak Ibu sholat malam 2 rakaat, sudah cukup Allah kasih kesehatan 10 tahun. Bisa saja kita hanya melakukan satu ketaatan, misalnya kita sedekah dengan 1.500.000 atau berapa, tapi ikhlas karena Allah, cukup Allah menyembuhkan penyakit kita, atau cukup Allah untuk membuka rezeki kita sekian puluh tahun, gitu. Seperti itulah. Dan kita sudah tahu, selalu dalam syariat kita begitu ya, setiap amal soleh yang kita kerjakan pasti lebih balasannya lebih besar.
Seperti contoh hadis tentang puasa, kayak kita puasa Ramadan seperti ini. Alhamdulillah, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, siapa yang puasa 1 hari di jalan Allah, Allah akan selamatkan dia dengan 1 hari itu, 12 jam puasa, 70 tahun dari api neraka. Kan tidak berimbang antara pengorbanan 12 jam dengan 70 tahun. Bagaimana dengan 30 hari kalau kita puasa Ramadan? Kan gitu. Jadi sangat jauh dari api neraka. Makanya dikatakan Ramadan bulan pembebasan dari api neraka. Gitu. Karena seperti itulah. Ini contohnya, ya. Jadi rahmatnya Allah di sini, ya, mencakup semua perbuatan kebaikan, semua fasilitas akan diberikan dengan ketaatan kepadanya. Itu masuk dalam istilah rahmat. Jadi ketaatan akan mendatangkan fasilitas-fasilitas. Gitu. Bahkan lebih luas daripada itu, ketaatan-ketaatan yang Bapak Ibu lakukan kalau ikhlas karena Allah itu bisa terwariskan kepada anak keturunan kita. Jadi kalau kita soleh atau solehah, ya, lingkungan kita itu akan tumbuh seperti itu. Allah bisa karuniakan kita anak keturunan juga yang baik. Ini contoh Umar bin Khattab pada saat melamar cucu penjual susu. Pada saat beliau lewat di depan rumahnya malam hari, si nenek sama si cucu jual susu di Madinah. Kemudian si nenek bilang sama cucunya, ini pesanan kita tambah banyak. Sekarang kita tambah aja air, campur air. Orang nggak tahu. Gitu kan? Darinya 10 botol bisa jadi 20 botol. Sedikit kita tambahkan air. Kata cucunya, kalau Umar tahu, Umar marah. Umar ada di sebelah tembok rumahnya. Umar dengar, Umar radhiyallahu anhu tiap malam selalu muter-muter Madinah. Tidak tidur kecuali sudah mengecek semua aman baru beliau tidur. Radhiyallahu anhu. Jadi luar biasa keadilannya. Yang jelas, Bapak Ibu sekalian, pada saat itu si nenek bilang, Umar nggak tahu kok. Lalu kata cucunya sambil menangis, kalau Umar tidak tahu bagaimana dengan Tuhannya Umar, hai nenekku. Tapi ini si perempuan ini nangis nih. Waktu dengar itu, Umar bin Khattab nggak pakai banyak ngomong, pulang ke rumahnya, tengah malam nih. Ya, ini tengah malam. Kalau kita sekarang mungkin jam 2 malam, ya, 1 malam, ini tengah malam. Bangunin semua anak laki-lakinya, tawarin nikah. Nih bapak-bapak bayangkan kita disuruh bangun jam 1 malam nikah. Umar bangunin anak laki-lakinya semua lalu tanya, siapa yang mau nikah sama cucunya penjual susu? Malam-malam orang lagi ngantuk-ngantuk disuruh nikah. Ya. Maka orang, anak-anaknya semua pada diam, nggak ada yang ngomong. Kata Umar, kalau tidak ada yang mau nikah, saya akan nikahi. Lalu Asim, salah satu anaknya Umar, yang umurnya masih di bawah 20 tahun, waktu itu angkat tangan mengatakan, saya ayah, saya nikahi sebagai bentuk bakti kepada Anda. Maka dinikahkanlah Asim keesokan paginya dengan cucu penjual susu tersebut. Jadi anak raja nikah sama masyarakat biasa yang miskin, gitu kan. Ulama mengatakan ada alasan kenapa Umar milih sebagai anak mantunya. Karena tangisannya tadi kepada Allah itu nilainya, bobotnya besar. Itu akan bisa baik buat dia dalam rumah tangga, juga keturunannya terwariskan. Ternyata Asim ini sama istrinya tadi punya anak namanya Abdul Aziz. Abdul Aziz punya anak namanya Umar. Umar bin Abdul Aziz khalifah yang terkenal dengan kesolehannya. Ya, dalam 2 tahun memimpin dari tahun 99 sampai 101, itu tidak ada lagi orang yang mau menerima zakat. Jadi saking luar biasa keadilannya. Ini kalau Bapak Ibu baca kisah Umar bin Abdul Aziz, unik sekali. Raja yang luar biasa, kesolehannya banyak. Ya. Kalau kita ceritakan ini mungkin akan panjang sekali. Akan ada insya Allah bahasan khusus tabligh akbar kami, serial tabi'in. Di antaranya kita akan bahas Umar bin Abdul Aziz, orang yang luar biasa. Kita kalau baca sejarahnya, kayak kita berada di alam mana nih sebenarnya. Orang yang luar biasa, per detiknya semua ibadah. Dari ibadah apa lagi nih? Ibadah terus begitu, gitu kan? Luar biasa gitu. Yang jelas lahirnya ini, kata ulama, manusia yang terbaik ini, Umar bin Abdul Aziz, sampai sebagian ulama mengatakan dia adalah Khalifah Rashidah yang kelima. Kan Khulafaur Rasyidin ada 4, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Sebagian ulama mengatakan karena solehnya Umar bin Abdul Aziz dikatakan dia Khalifah yang kelima, yang diakui Khalifah Rashidah yang kelima, gitu kan? Kata para ulama, Umar bin Abdul Aziz saleh karena darahnya turun dari si nenek tadi, cucu penjual susu itu, terwariskan. Jadi subhanallah, kesolehan itu bisa terwariskan. Ya, jadi kembali kepada poin tadi, kalau kita beramal soleh teman-teman sekalian, berefek ya kepada fasilitas yang Allah berikan dunia akan baik. 2 rakaat sholat malam bisa setahun sembuh, setahun aman, 10 tahun aman, dan seterusnya. Seperti itulah. Ya. Dan juga dia bisa terwariskan kepada anak keturunan kita. Ya, karena otomatis kita sekarang kalau sudah mulai kenal sunnah, sudah mulai baik, nggak mungkin kita mau biarkan anak kita terjerumus pada dosa yang pernah kita terjadi kan. Maka secara
kegiatan sosial pun akan terwariskan kebaikan itu. Saya dulu nggak bisa ngaji, sekarang anak saya harus hafal Quran. Kita akan jauh lebih baik, gitu ya, menurunkan lebih baik. Seperti itulah manfaatnya. Dan itu masuk dalam rahmatnya Allah. Artinya amal soleh yang kita kerjakan berefek kemana-mana. Itu rahmat yang luas. Sementara murkanya Allah juga sama. Kalau orang tidak taubat, teman-teman, tidak menuju kepada rahmat Allah, murkanya Allah ini berat. Karena efek daripada dosa lebih berat daripada perbuatannya. Bisa saja orang berzina 1 jam di kamar hotel, Allah buat dia kena penyakit 10 tahun. Ya. Bisa saja rumah tangganya ribut selama 10 tahun. Gara-gara itu tadi. Kalau kita rentet, ternyata masalahnya dulu pernah zina 1 jam loh. Tapi sudah ribut. Kenapa? Dia ribut terus nih suami istri. Masalahnya ingat, sebelum nikah pernah zina nggak nih? Pernah ini enggak? Ini masalahnya. Makanya kalau kita mau aman, kata sebagian ulama, kalau ada masalah-masalah kita hadapi, ucapkan dalam doa begini, ya Allah, kalau seandainya permasalahanku ini disebabkan karena ada dosaku yang aku tidak ingat, ya Allah, dan aku belum bertobat padamu, maka mudahkan aku untuk mengingatnya dan bertobat kepadamu karenanya. Gitu. Kadang-kadang kita jadi teringat nanti, beberapa hari kemudian, oh saya pernah kayaknya nipu orang, oh pernah saya zalimi si fulan, oh pernah gini. Termasuk doa mulia juga yang saya pernah bilang, teman-teman, katakan, ya Allah, kalau seandainya masalahku ini disebabkan karena lisanku yang pernah mengutuk, ya, kadang-kadang kita mengucapkan kalimat buruk tentang diri kita, ya. Lisanku yang pernah mengutuk atau mengucapkan doa yang tidak baik untuk diriku, keluargaku dan hartaku, maka aku beristighfar kepadamu terhadap kalimat-kalimat itu. Misal, ada orang kadang-kadang dia sendiri yang menjelekkan dirinya. Lihat di cermin, kok saya jelek ya? Misal. Nah, apalah. Jadi dia menjelekkan sebenarnya ciptaan Allah. Kita ini ciptaannya Allah. Mau jelek di mata kita tetap ciptaannya Allah ini. Jangan bilang begitu. Ya. Ada doa yang kata Nabi SAW, kalau kita ingin diberikan ketampanan, kecantikan, ada doanya. Mau tahu nggak? Bulan depan aja. Allahumma ahsinni kama ahsanta khalqika. Itu doanya. Allahumma ahsinni, ya Allah, ya, sempurnakanlah aku. Kata para ulama ini berhubungan dengan masalah paras dan fisik. Allahumma ahsinni kama ahsanta khalqika. Ya Allah, sempurnakan parasku dan fisikku sebagaimana engkau menyempurnakan penciptaanku. Manusia diciptakan sempurna. Wa ahsin khuluqi kama ahsanta khalqi. Dan sempurnakan akhlakku, ya, semua yang berhubungan dengan karakter-karakterku sebagaimana engkau menyempurnakan ciptaanku. Ini diantara hal yang kita ucapkan. Jadi jangan menjelek-jelekkan diri. Kata Nabi SAW, jangan doakan buruk buat diri kalian, keluarga kalian, dan harta kalian, sehingga malaikat lewat mengaminkannya, maka terjadilah. Ya. Misalnya dia bercanda sama istri atau sama suaminya, nyesal nikah sama kamu, musuhnya sama yang itu. Bercanda. Jadi dia tidak sadar ternyata kalimat menyesalnya yang jadi doa. Jadi dia selama hidup selalu punya masalah. Kenapa menyesal? Alhamdulillah kamu jadi pasangan saya, mudah-mudahan kita bisa bersama-sama di jalan kebaikan, ya. Kan jadi doa. Jadi baik. Kan itu. Beli baju, nyesal beli baju di musim, beli yang sana. Sudah ada di depan mata. Ya Allah berkahi. Doanya ada kan? Pakai baju baru ada doanya. Ya, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma suni'a. Allahumma inni as'aluka khaira wa khaira ma suni'a lahu. Ya Allah, aku minta kebaikannya baju ini dan kebaikan bahan-bahannya. Wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Dan jauhkanlah aku dari keburukannya dan keburukan bahan-bahannya. Kata para ulama, orang kalau baca ini Allah berkahi pakaiannya. Orang kalau dia pakai nyaman, orang kalau lihat suka, walaupun mahal, kalau dia pungkiri dengan kalimat lisannya yang buruk, maka akan jadi buruk. Ya. Dan seterusnya, semua begitu, ya. Semua masalah ini, kendaraan, banyak orang begitu. Ya, jadi dia tidak bersyukur, dia tidak mengatakan itu sebuah nikmat, tapi selalu memungkiri. Mana kendaraan kamu? Itu mobil, tapi ya sudah sekian tahun. Alhamdulillah, mobil itu sudah bawa kita berapa kali ke banyak tempat pekerjaan, menyelamatkan dari panasnya matahari, hujan, dan seterusnya. Ya, kalimatnya harus baik. Ya, seperti itulah kurang lebih. Dan ini masuk dalam masalah bisa mengundang murkanya Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan masalah-masalah yang kecil. Ini kurang lebih. Tapi tentu saja sekali lagi kesimpulan kita adalah rahmat Allah jauh lebih luas daripada murkahnya. Artinya sudah berbuat salah pun tetap saja Allah Subhanahu wa Ta'ala akan maafkan. Dan beda dengan sifat manusia. Insya Allah kita akan bahas lagi nanti pertemuan akan datang, peringatan terhadap orang yang menjadikan orang lain berputus asa dari rahmat Allah.
Semoga majelis kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Semoga seluruh dosa yang pernah kita kerjakan tidak terkecuali diganti dengan kemahamurahannya menjadi pahala, dan semoga Indonesia menjadi negara yang aman, tentram, damai, dan seluruh umat Islam berada di bawah naungan ukhuwah Islamiyah, diangkat perselisihan di antara mereka, dan juga dalam ibadah mereka kembali kepada wahyu Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga saja Indonesia diberikan pemimpin muslim yang adil, yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dan Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Dan semoga Ramadan ini seluruh ibadah kita diterima oleh Allah, dan juga amal-amal yang pernah kita kerjakan dulu dan juga yang akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti. Dan semoga Allah dengan kemahamurahnya yang sedang melihat kita karena dia maha melihat, dan mendengar kita karena dia maha mendengar, agar menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab. Semuanya satu di majelis ilmu yang mulia ini. Kalau ada benar dari Allah, pada saat saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.